Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses Initial Public Offering atau IPO pada perusahaan Bursa Efek Indonesia pada matkul Manajemen Keuangan dan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Lela Nurlelawati SE.MM.CRA. Selanjutnya ada pengertian. IPO adalah langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk mempublik ataupun menawarkan sebagian sahamnya kepada publik. Tujuan utama dari IPO adalah untuk memperoleh dana segar yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, membayar utang, ataupun meningkatkan modal kerja. Terdapat manfaat dari IPO tersendiri. Ada 4 manfaat. Yang pertama adalah sumber dana segar, meliputi pendanaan dana segar yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, penelitian, dan pengembangan ataupun pembayaran utang. Yang kedua adalah peningkatan reputasi, yaitu meningkatkan kredibilitas dan visibilitas perusahaan di mata publik. Yang ketiga ada likuiditas saham, yaitu memungkinkan pemegang saham lama untuk melikuiditas sahamnya. Yang keempat ada akses ke pasar modal, yaitu membuka akses kepada pasar modal yang lebih luas. Selanjutnya terdapat keuntungan dan manfaat dari IPO bagi sebuah perusahaan. Manfaatnya itu ada 5 manfaat. Yang pertama, perolehan modal, yaitu sumber perdanaannya sangat signifikan bagi perusahaan untuk ekspansi bisnis, pengembangan produk baru, pelunasan utang, ataupun investasi lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas, yaitu menjadikan perusahaan publik untuk meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya ada likuiditas saham, yaitu saham perusahaan menjadi lebih liquid, artinya mudah dapat dibeli dan dapat dijual. Hal ini dapat menarik serta meningkatkan investor jangka panjang. Yang keempat ada instrumen pembayaran. Saham dapat digunakan sebagai alat pembayaran akuisisi dan merger dengan perusahaan lain. Yang kelima, ada opsi kompensasi karyawan. Saham dapat diberikan sebagai kompensasi kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka. Selanjutnya terdapat keuntungan dari IPO perusahaan. Melakukan IPO dapat memberikan beberapa keuntungan. Meliputi 3 keuntungan. Pertama, ada potensi keuntungan. Harga saham IPO seringkali mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada hari pertama perdagangan. Investor yang berhasil serta mengalokasi saham dapat memperoleh keuntungan yang mungkin besar. Yang kedua ada diversifikasi investasi, yaitu membeli saham IPO memberikan kesempatan untuk diversifikasi portofolio investasi. Yang ketiga ada partisipasi dan pertumbuhan. Investor dapat ikut serta dalam pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan keuntungan dari peningkatan nilai perusahaan. Terdapat 3 syarat-syarat wajib bagi IPO perusahaan. Terdapat beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan IPO di BEI, antara lain. Yang pertama, aset minimal, yaitu aset minimal berupa 1 miliar setelah dikurangi beban pajak. Yang kedua, ada struktur organisasi yang sesuai dengan standar korporasi. Yang ketiga, terdapat laba, yaitu mendapatkan laba dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah tahap umum dalam proses IPO. Terdapat 5 tahap umum dalam proses IPO. Yang pertama ada persiapan internal, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi kinerja, pembentukan tim IPO, serta penyusunan dokumen. Evaluasi itu melakukan evaluasi serta penyeluruhan terhadap kinerja keuangan, operasional, dan prospek bisnisnya. Yang kedua adalah pembentukan tim IPO, yaitu dibentuknya sebuah tim khusus yang terdiri dari manajemen perusahaan, akuntan publik, penasihat hukum, dan underwriter. Selanjutnya ada penyusun dokumen, yaitu dokumen yang paling penting seperti prospektus, laporan keuangan, dan rencana bisnis. Yang kedua adalah pilihan dari underwriter, yaitu meliputi penunjukan underwriter.
Perusahaan memiliki underwriter, yaitu lembaga keuangan yang akan membantu dalam proses IPO, mulai dari penentuan harga saham hingga distribusi saham kepada investor. Selanjutnya, pengajuan prospektus, yaitu penyampaian kepada OJK serta tinjauan terhadap OJK. Penyampaian prospektus yang telah disusun serta diajukan oleh otoritas jasa keuangan ataupun OJK untuk mendapatkan persetujuan. Tinjauan OJK, yaitu melakukan tinjauan yang lebih mendalam terhadap prospektus untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Yang keempat ada bookability, yaitu penentuan harga dan penjualan saham. Penentuan harga yaitu bersamanya dengan underwriter, perusahaan melakukan bookbuilding untuk menentukan harga penawaran saham yang tepat. Dan penjualan saham, yaitu saham ditawarkan kepada investor institusi dan investor retail melalui mekanisme bookbuilding. Selanjutnya adalah pencatatan saham, meliputi persetujuan BI dan perdagangan saham. Persetujuannya itu mendapatkan persetujuan OJK, saham perusahaan dicatat di BI. Selanjutnya adalah perdagangan saham, yaitu saham perusahaan resmi diperdagangkan di BEI sehingga investor dapat membeli dan menjual saham tersebut. Selanjutnya terdapat resiko. Terdapat resiko tinggi dalam IPO perusahaan. Yang pertama, biaya tinggi. Proses IPO membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk biaya underwriter, akuntan, dan legal. Yang kedua adalah fluktuasi harga saham. Harga saham di pasar modal bersifat fluktuatif, sehingga nilai investasi pemegang saham dapat berfluktuasi. Yang ketiga adalah tekanan kinerja. Perusahaan yang telah go public akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan investor di IPO perusahaan? 3 hal yang perlu diperhatikan investor. Ada analisis fundamental, baca prospektus, serta diversifikasi investasi. Analisis fundamental yaitu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja keuangan dan perspektif bisnis perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasinya. Yang kedua ada baca prospektus, yaitu membaca prospektus dengan cermat untuk memahami resiko dan peluang investasi. Yang ketiga ada diversifikasi investasi, yaitu tidak menempatkan seluruh dana investasi pada satu saham, melainkan melakukannya dengan diversifikasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari IPO perusahaan yaitu IPO merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Namun, proses IPO untuk melibatkan risiko dan tantangan juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum memutuskan untuk melakukan IPO. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.